Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Septiani. Saya dari jurusan Manajemen, kelas Weekend, kampus STIE Pertiwi, Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modal. Modal. Apa itu modal? Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Misalnya, ketika kita ingin berjualan bakso, kita membutuhkan modal berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Barang-barang yang misalnya digunakan untuk modal adalah barang-barang yang memiliki nilai jual. Dalam kasus membuka usaha bakso tersebut, bisa berupa barang yang bisa digunakan untuk usaha seperti alat masak, meja, bangku, dan lainnya. Bisa juga barang yang dijual untuk mendapatkan uang sebagai modal, yang nantinya uang tersebut untuk diperlukan untuk kegiatan usaha selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal banyak sekali bentuknya, contoh seperti modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang atau berulang-ulang yang biasanya pada umumnya lebih besar dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi untuk jangka panjang digunakan untuk pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, serta investasi lainnya. Selanjutnya ada modal kerja yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali dipakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan tersebut sedang beroperasi. Modal kerja berdasarkan sumber itu ada 2, yaitu modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapatkan dari para kreditur atau para pemegang saham. Dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya tidak terbatas. Pada umumnya, modal eksternal ini biasanya didapatkan dari pinjaman, bank, koperasi, atau sumber lainnya. Modal juga bisa didapatkan dari para investor yang menanamkan dana pada perusahaan. Contoh modal dari eksternal adalah utang dagang, gaji karyawan yang belum dibayar, dan lainnya. Selanjutnya ada modal internal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapatkan dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis karena sifatnya juga terbatas dan akan terasa sulit untuk jika mengalami peningkatan yang signifikan. Beberapa contoh modal internal adalah gedung, saham, kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis modal berdasarkan pemiliknya, yaitu ada 2, modal sosial dan modal perseorangan. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat, yang artinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka yang melakukan operasional produksi. Contoh dari modal sosial adalah jalan raya, pasar, pelabuhan, jembatan, dan lain-lain. Selanjutnya modal perseorangan, yaitu jenis modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contohnya dari modal perseorangan adalah deposito, saham, dan properti pribadi. Selanjutnya jenis modal berdasarkan wujudnya, yaitu ada modal abstrak dan modal konkret. Modal abstrak adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, skill tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, dan citra perusahaan. Selanjutnya adalah modal konkret.
Modal konkret merupakan modal aktif yang bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk, seperti contohnya bahan baku, gedung, mesin, kendaraan, gudang. Selanjutnya itu ada sumber modal, yaitu dua, modal sendiri dan pinjaman atau modal asing. Modal sendiri itu contohnya setoran modal, saham, cadangan laba, laba yang belum dibagi, modal sumbangan, dan hibah. Selanjutnya adalah modal asing atau pinjaman, itu contohnya pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kesimpulannya, berdasarkan dari penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian dari modal adalah salah satu hal yang sangat penting untuk berlangsungnya suatu perusahaan. Setiap bentuk perusahaan pasti memerlukan modal yang baik dalam bentuk uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, dan modal lainnya untuk bisa menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Seluruh modal perusahaan ini bisa digunakan, diperhitungkan dengan baik dengan manajemen keuangan atau sistem akuntansi yang tepat. Berdasarkan dari jenis-jenisnya, banyak sekali modal. Oleh karena itu, kita harus bisa memanagenya atau mengaturnya dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.